Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Feradewi, SE MSI. Saya adalah dosen tetap pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Kota Tebing Tinggi. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan menyampaikan gambaran singkat mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil adalah Statistik Ekonomi Lanjutan, dengan kode mata kuliah 113011 yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 7 kali pertemuan sebelum pelaksanaan UTS, 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan UTS, 7 kali pertemuan sebelum pelaksanaan UAS, dan 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan UAS. Mata kuliah ini membahas teknik-teknik statistik canggih untuk analisis data ekonomi. Di sini mahasiswa akan mempelajari penerapan metode-metode statistik dalam konteks ekonomi untuk pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, mata kuliah ini juga mendukung bidang ilmu manajemen, termasuk dalam bidang MSDM, dengan membekali mahasiswa dalam kemampuan mengolah dan menganalisis data sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Kompetensi ini penting untuk menganalisis berbagai permasalahan sumber daya manusia seperti kinerja, produktivitas, kepuasan kerja, pengembangan karyawan, dan lainnya. Materi statistik ekonomi lanjutan meliputi teknik sampling, pendugaan parameter, uji hipotesis, analisis ragam, korelasi dan regresi linear sederhana, korelasi dan regresi linear berganda, statistika non-parametrik, dan uji Chi-kuadrat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menggunakan berbagai alat statistik untuk memecahkan masalah ekonomi. Kemudian mahasiswa dapat menentukan cara pengambilan sampel yang tepat, menghitung serta menafsirkan pendugaan parameter, melakukan uji hipotesis, dan membandingkan rata-rata beberapa kelompok data. Selain itu, mahasiswa juga dapat membuat dan membaca hasil analisis regresi serta korelasi, baik sederhana maupun berganda, menggunakan metode statistik non-parametrik jika data tidak memenuhi syarat tertentu, serta menerapkan uji Chi-kuadrat untuk melihat hubungan atau kesesuaian data dalam penelitian ekonomi. Mata kuliah ini juga terdiri dari beberapa sub CPMK. Untuk sub CPMK pada materi yang ada di video ini adalah mahasiswa mampu memahami berbagai jenis teknik sampling, memilih metode yang tepat, serta menerapkannya dalam pengumpulan data penelitian ekonomi. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan model Problem Based Learning atau PBL. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Kemudian, proses pembelajaran didukung dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana pada tahap delivery, saya menyampaikan konsep dan materi sesuai RPS melalui ceramah interaktif. Untuk referensi buku yang dapat digunakan dalam pembelajaran ini seperti Teknik-teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi oleh Lin, Marshall, dan Wotton, kemudian Statistika Ekonomi dan Keuangan Modern oleh Suharyadi dan Purwanto SK, serta referensi lainnya yang relevan dengan mata kuliah ini. Untuk tahap interaction dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan presentasi untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Selanjutnya, pada tahap assessment, saya menerapkan asesmen formatif melalui pretest dan post-test untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, serta asesmen sumatif melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran pada akhir periode pembelajaran. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan video saya pada proses pembelajaran mata kuliah Statistik Ekonomi Lanjutan dengan materi teknik sampling. Selamat menyaksikan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke ya, sekarang kita masuk ke mata kuliah kita, tetap di statistik ekonomi lanjutan di pertemuan yang kedua. Oke, sebelum kita masuk, saya ingin bertanya ke kalian, ini mahasiswanya datang semua atau ada yang absen? Hadir? Hadir semua, oke, alhamdulillah ya. Oke, ini kita sekarang masuk ke CPMK dari materi kita, teknik sampling. Nah, ini untuk CPMK dan sub CPMK-nya. Untuk sub CPMK di sini disebutkan bahwasannya mahasiswa nantinya mampu memahami berbagai jenis teknik sampling, kemudian memilih metode yang tepat serta menerapkannya dalam pengumpulan data penelitian ekonomi. Nah, ini untuk sub CPMK-nya. Jadi nanti setelah mempelajari teknik sampling ini, kalian diharapkan ini dia, mampu memilih jenis teknik sampling yang sesuai. Intinya gitu ya. Nah, oke, di pertemuan sebelumnya saya pernah men-spill tentang sedikit yang namanya populasi dan juga sampel. Apa kalian masih ingat? Coba siapa yang masih ingat apa itu definisi populasi dan sampel? Oke, silakan Akmal. Jadi populasi itu adalah keseluruhan subjek atau objek yang dipilih untuk sebagai penelitian, sedangkan sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili dari kelompok yang besar tersebut. Oke, iya. Jadi sebenarnya kalau untuk keywordnya sendiri ya, populasi itu kalimatnya itu awalnya itu biasanya keseluruhan, seluruhnya. Sedangkan kalau dia sampel, biasanya kalimat awalnya itu namanya sebagian. Nah, ini udah saya buat definisinya di sini. Oke, ini untuk populasi ya. Populasi adalah keseluruhan, ini dia. Kalian ingat aja untuk keywordnya. Keseluruhan unsur yang terdapat di dalam objek penelitian. Nah, sedangkan sampel, ini dia, sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak kita teliti. Dan biasanya ini mewakili keseluruhan populasi. Oke, di sini saya kasih sedikit contoh dan gambaran. Nah, ini untuk gambaran populasi dan sampelnya. Ini yang banyak ini namanya populasi. Dan yang sedikit ini namanya sampel. Jadi si sampel ini diambil dari bagian yang populasi ini. Oke, seandainya ini saya buat contoh di kalian untuk populasinya. Seandainya populasinya ini saya buat seluruh mahasiswa STIE Bina Karya. Jadi kira-kira siapakah yang bisa menjadi sampelnya? Siapa yang bisa? Oh ya, coba Najwa. Jadi contoh sampelnya itu seperti mahasiswa yang prodi manajemen semester 4 kelas D pagi. Terus juga mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Terus yang ketiga itu bisa dari usia, misalnya dari mahasiswa yang berusia dari umur 20 sampai 23 atau 25 mungkin. Iya, benar sekali. Benar yang disampaikan sama Najwa ya. Jadi kalau seandainya untuk populasinya ini dibuat seluruh mahasiswa STI Bina Karya, mahasiswa STI Bina Karya itu kan banyak ya, ada ribuan ya. Jadi untuk memperkecilnya itu dibutuhkan yang namanya sampel. Kita harus mengambil sampelnya. Nah, sampelnya ini bisa banyak ya. Tadi si Najwa bilang bisa dari jenis kelamin, bisa dari umur, bisa dari prodi. Berat badan juga bisa. Tergantung kalian mau meneliti tentang apa, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk definisi dari teknik sampling. Nih, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan teknik tertentu. Nah, gunanya ini dia, untuk mereduksi alias untuk mengurangi ya. Mengurangi anggota populasi menjadi anggota sampel yang mewakili populasinya. Dan kemudian di sini kita akan lebih teliti menghitung yang sedikit daripada yang banyak. Kita bakalan lebih teliti menghitung yang cuman 20 daripada yang harus ratusan. Nah, yang terakhir juga akan menghemat waktu, tenaga, biaya, dan juga menghemat sampel yang rusak. Ini untuk kegunaan dari teknik samplingnya sendiri ya. Oke, kita masuk ke bagian dari teknik sampling. Ini ada beberapa jenis teknik sampling. Ini teknik sampling itu dibagi dua. Ada yang namanya probability sampling, ada namanya non-probability sampling. Biasanya kalau mahasiswa itu sukanya ngambil di yang non-probability ini. Nah, untuk probability sampling itu dibagi menjadi 3. Ada simple, stratified, dan ada cluster. Dan untuk yang non-probability sendiri itu dibagi menjadi 5. Ada quota, ada accidental, saturation, snowball, dan juga purposive.
Oke, ini nanti bisa kalian gunakan untuk skripsi kalian juga, skripsi ataupun jurnal kalian. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, kita masuk ke probability sampling. Di sini probability sampling itu dia merupakan metode sampling yang setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama. Jadi untuk yang probability itu dia harus memiliki peluang yang sama ya. Nah, ini jenisnya yang pertama itu ada namanya simple random sampling. Nah, kalian ingat aja, kalau untuk simple random sampling ini dia semua unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama. Nah, dan ini biasanya bisa diundi melalui nomor undian. Dan ini sifatnya itu homogen. Kalian tahu homogen artinya? Homogen itu dia datanya sama ya, jenisnya sama. Jadi kalau misalnya jenis kelamin berarti jenis kelamin semua, usia semua gitu ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh. Sebuah populasi beranggotakan 4 elemen. Nah, di sini akan diambil 2 elemen dari 4 elemen ini. Elemennya itu E1, E2, E3 dan E4. Datanya sama kan? Datanya itu namanya elemen. Dan kita cuma mengambil 2 di antara 4 tadi. Jadi, yang memungkinkan ini dia. Bisa E1, E2, E1, E3, E1, E4 dan seterusnya. Ini ya, untuk contoh simple random sampling. Oke, berikutnya. Nah, ini kita masuk sekarang yang namanya stratified random sampling. Kalau stratified random sampling ini, kalian hanya perlu mengingat keywordnya saja, dan keywordnya di sini udah saya tebalin. Nah, di sini stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan tingkatan ataupun strata. Nah, kalau dari contohnya ini, siapakah yang menjadi tingkatan? Ini dia, usia. Itu ada tingkatannya ya, usia dari segi umur. Dia dari 17 sampai dengan 26, 27 sampai dengan 36, 37 sampai dengan 46 dan seterusnya. Nah, apalagi yang bisa dijadikan tingkatan? Pendidikan juga bisa. Dari apa biasanya pendidikan? SD, SMP, SMA, apalagi kuliah ya, D1, D2, D3, S1, S2, S3. Itulah dia yang namanya tingkatan. Selain itu apalagi yang bisa? Agama juga bisa. Kemudian jenis kelamin juga bisa. Banyak ya. Jadi ingat, kalau stratified itu identik dengan kelas alias strata. Nah, ini untuk klaster. Nah, untuk klaster sendiri, jadi biar nggak susah-susah mengingat definisinya, kalian ingat aja bahwasanya klaster ini berdasarkan area, namanya juga klaster, ada area-areanya. Dan contohnya di sini dia ada penarikan sampel pengguna telepon seluler di DKI Jakarta. Yang kalian tahu sendiri yang namanya Jakarta itu luas ya, luasnya luar biasa. Nah, dan ada beberapa bagian di sini, ada Jakarta Utara, Timur, Pusat, Selatan, dan Barat. Nah, yang dibutuhkan sampelnya itu cuma 200. Gimana caranya supaya ketemu 200 dari sekian ribu masyarakat kota Jakarta? Gini caranya, diambil sampel lah dari Jakarta Utara sekitar 10% contohnya. Kemudian Jakarta Timur 20%, Jakarta Pusat 25% dan seterusnya. Jadi ada pembagiannya ya. Pembagiannya ini bebas. Gimana caranya supaya kalian bisa memenuhi yang sampelnya 200 ini? Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk sekarang ke non-probability sampling, lawan dari probability sampling tadi ya. Kalau probability sampling tadi, apa yuk coba masih ingat? Dia memiliki kesempatan yang sama, sedangkan kalau non-probability sampling dia tidak memiliki kesempatan yang sama. Ini biasanya memang banyak dipakai oleh mahasiswa untuk skripsian, teknik ini ya. Oke, contohnya yang pertama, ini ada namanya kuota. Kuota, berarti dia ada kuotanya ya. Metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah kuota yang diinginkan. Nah, di sini ada contohnya nih, jumlah mahasiswa 50, kemudian jumlah dosen ada 5, sedangkan mata kuliahnya itu 3. Jadi, gimana cara menghitungnya? Jadi, kalau misalnya kita membutuhkan mahasiswanya aja, berarti kita tinggal mengalihkan si jumlah mahasiswanya 50 ini dengan 3 mata kuliah, berarti 50 dikali dengan 3 berarti 150 gitu ya. Kemudian kalau untuk dosennya kita cuma mengalihkan 5 orang dosen dikali dengan 3 mata kuliah berarti 15. Inilah dia jumlah untuk kuota samplingnya.
Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk accidental sampling. Ini sering juga digunakan sama mahasiswa ya. Nah, untuk accidental sampling itu metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan dijumpai, ketemu gitu loh. Nah, contohnya di sini. Contohnya saya ambil contoh di sini Akmal ya. Akmal dia mau meneliti tentang tingkat stres mahasiswa. Nah, si Akmal butuh sampelnya sebanyak 150. Nah, jadi gimana cara mengambil sampel untuk accidental sampling ini? Ya udah, si Akmal bisa aja pergi ke kantin, cari orangnya, siapa yang ditemuin sama si Akmal, udah langsung dikasih kuesionernya, kurang lebih kayak gitu ya. Atau si Akmal datang ke perpustakaan kan ramai orang ya, jadi si Akmal bisa menyebarkan kuesioner ke orang-orang yang ada di perpus. Pokoknya dia harus 150 mahasiswa, nggak boleh lebih, harus pas. Oke, lanjut ya. Ini saya rasa untuk accidental sampling ini sangat mudah ya, makanya banyak sekali mahasiswa yang menggunakan accidental sampling kadang. Oke, nah ini untuk saturation sampling. Istilah saturation sampling itu ada namanya sampel jenuh dan ada namanya sensus. Sensus ya. Oke, di sini metode pengambilan sampel dengan mengikut sertakan semua anggota populasi, tapi dengan catatan, ini dia. Subjeknya tidak boleh lebih dari 100. Jadi dia harus kurang dari 100 atau sama dengan 100. Itu baru boleh diambil semuanya. Jadi kalau lewat dari 100 itu harus pakai perhitungan lagi. Nanti ada perhitungannya. Oke, jadi kalau contohnya di sini lah, kalian di sini sekitar mungkin ada 30 orang mahasiswa. Berarti nanti kita bakalan pakai ini dia saturation sampling ya. Ini dia contohnya, sebuah koperasi memiliki 48 orang karyawan, berarti otomatis dia pakai sampel jenuh ataupun saturation sampling ini. Oke, ini biasanya banyak dipakai sama mahasiswa yang konsentrasinya MSDM memang. Karena pegawai itu dalam satu, apalagi di kota tebing kita ini ya, di dalam satu perusahaan atau tempat kantor itu jumlah karyawannya itu sedikit. Paling nggak 30, 35 itu, makanya anak MSDM lebih sering pakai yang ini. Nggak perlu ngitung-ngitung lagi, pakai rumus. Oke, ini yang snowball. Di sini dia metode pengambilan sampel dengan cara berantai. Kayak multi level. Ada yang pernah dengar multi level marketing? Kurang lebih seperti itulah. Ini contohnya. Contoh nih, saya mau meneliti. Nah, ini di sini ya. Mengenai pendapat mahasiswa tentang diberlakukannya pemberlakuan kurikulum di Bina Karya. Jadi saya datang nih ke Rahel, saya kasih kuesioner suruh ngisi. Nanti saya ngomong ke Rahel, kamu cari satu lagi orang mahasiswa, kasih kuesionernya ini. Nah, contoh si Rahel ngasih ke Najwa juga harus mencari satu orang supaya bisa mengisi. Nah, nanti orang yang dikasih tahu sama si Najwa nyari orang lain lagi, gitu dia. Pokoknya gimana caranya sampai dengan yang dibutuhkan. Sampelnya kalau 100 berarti terkumpullah 100, baru dia bisa selesai. Jadi agak lebih ribet memang kalau snowball ini ya. Oke, ini dia purposive sampling. Di sini dia salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus. Ada ciri-cirinya ya kalau untuk purposive sampling. Nah, contohnya dia di sini ketika ada penelitian yang berjudul pengaruh tingkat gaji staf yang diberikan perusahaan terhadap kepuasan bekerja di perusahaan. Nah, jadi di sini nanti peneliti harus menentukan kriterianya. Ini yang menjadi sampel di sini kan karyawan, dan di sini dibutuhkan, namun karyawan di perusahaan X jumlahnya cuma 500 orang. Maka peneliti akan memilih sampel dengan teknik purposive sampling. Kriterianya silahkan kalian buat sendiri. Kalian mau yang gimana? Kalau di sini contohnya karyawan itu harus karyawan tetap. Kemudian karyawan yang mengisi angket harus 100 orang, nggak boleh lebih berarti ya. Kemudian yang terakhir karyawan yang berada pada tingkat staf. Kalau kalian mau nambahkan lagi di sini boleh. Karyawan harus berjenis kelamin perempuan boleh, atau karyawan yang rumahnya domisilinya di kota tebing tinggi boleh, terserah. Jadi kalian sendiri yang menentukan untuk kriterianya ini. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh untuk perhitungannya. Ini biasanya dipakai di skripsian.
Makanya saya cuma mengambil 2 perhitungannya aja. Ini yang pertama ada yang namanya Slovin. Ini rumusnya. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N E kuadrat. Nah untuk E-nya ini ada 2 ya. Ada yang 5%, ada yang 10%. Oke. Nah kalau yang hitungannya yang 10%, ini hasilnya 97. Dia-nya 97 orang. Jadi sebanyak 97 orang itulah yang harus kalian jadikan sampel. Nah, oke, untuk yang berikutnya. Nah, ini kan 97 sampel terbagi menjadi beberapa kecamatan, ada Bajenis, Padang Hilir, Padang Hulu, Rambutan dan juga tebing tinggi kota. Nah, ini jumlah sampelnya. Dan ini untuk sampel per kecamatannya. Ini proporsinya. D-nya. Ini cara mencari proporsinya. Ini nanti ini contohnya ya. Bajenis itu ada 504 orang. Padang Hilir ada 377, Padang Hulu ada 318, Rambutan 815, tebing tinggi kota 398. Ini kalau ditotalkan jadi 2412. Jadi silakan untuk proporsinya dibagi masing-masing, dibagi 500 bagi 2412 ini 0,21 baru dikalikan dengan 97, hasilnya ini dia 20. Gitu seterusnya. Dan ini kalau ditotalkan jadi 97. Oke, ini untuk rumus Cochrane. Ini biasanya anak pemasaran yang pakai ya, karena sampelnya tidak diketahui dan ini dia rumusnya. Ini ketentuannya kalau 90% nilai Z-nya 1,6, 95 itu 1,96, 99% itu 2,5. Nah ini untuk perhitungannya. Ini contohnya ya. Jadi kalau seandainya tadi Z-nya itu nilainya 1,96, otomatis dia jadinya 96 responden. Ini biasanya untuk anak pemasaran. Karena anak pemasaran itu terkadang sampelnya tidak diketahui. Ini contoh yang tidak diketahui, ini kepuasan konsumen terhadap layanan e-commerce. Banyak loh e-commerce, apalagi dibilang di kota tebing tinggi. Berarti luas ya, jadi tidak diketahui. Nah oke, seperti biasa, ini pekerjaan kalian di rumah ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok yang kemarin sudah kita bagi. Ini ada tugasnya, minggu depan kita presentasi tentang ini. Jadi silakan kalian kerjakan secara kelompok, diskusi kelompok. Dan yang saya mau nanti ketika kalian presentasi di depan, saya tidak mau kalian membawa handphone. Karena diduga takutnya kalian nanti akan melihat yang namanya AI. Jadi mohon kerjasamanya ya, kita belajar. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar juga. Kita sama-sama belajar. Oke, untuk penilaiannya ini dia. Jadi untuk makalah, laporan, ini penilaiannya, kelengkapan isi sampai dengan kerapiannya juga dinilai ya. Terus untuk presentasi juga ada dinilai, jadi bukannya nggak dinilai, presentasi juga dinilai. Ada dari penguasaan materi, penyampaian presentasi, tanya jawab juga ada, kerjasama juga ada. Dan ketepatan waktu juga ada. Jadi ini tetap dinilai. Jadi mohon kalian pikirkan waktunya juga. Jadi kalau misalnya saya bilang 10 menit itu harus selesai. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau coba kalian menyimpulkan. Materi kita kan kali ini tentang teknik sampling. Apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari materi kita kali ini? Siapa yang bisa? Oh, boleh. Silakan, Olive. Jadi menurut saya teknik sampling ini adalah cara memilih sebagian anggota populasi sebagai sampel penelitian. Di mana penelitian yang dengan teknik yang tepat itu akan membuat penelitian ini lebih efisien, tepat waktu dan juga hemat biaya, serta akan menghasilkan data yang valid dan efisien. Oke, ya benar sekali. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari materi kita kali ini ya, teknik sampling itu nantinya bisa kalian gunakan untuk penelitian kalian. Dia untuk mengurangi jumlah populasi yang tadinya besar menjadi lebih kecil. Itulah yang dinamakan dengan sampel. Dan itu nanti bisa menghemat waktu kalian dan juga biaya-biaya kalian. Oke? Oke, ya, terima kasih sudah hadir di perkuliahan statistik ekonomi lanjutan ini. Jangan lupa tugasnya dikerjain, jangan lupa juga dibuat PowerPoint-nya dan juga makalah laporannya ya. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan presentasi kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pemaparan singkat mengenai proses pembelajaran mata kuliah Statistik Ekonomi Lanjutan pada materi Teknik Sampling. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan gambaran tentang penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam mendukung pencapaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.